Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ini loh ya, meteran pompa ban, angin, pengukur tekanan angin ban. Penulis beli ini karena ia punya penulis nggak akurat lagi. Jadi penulis niatnya itu beli ya, emang tujuannya untuk biar bisa monitor, karena yang di pompanya penulis di rumah itu nggak akurat. Ini penulis beli harga 13.500 karena cari yang deket ya. Kalau beli yang jauh-jauh ada, tapi kebetulan nggak nemu yang gratis ongkirnya sampai 0 ya. Jadi kalau deket-deket sini kan cari yang gratis ongkos kirim ada. Kalau yang murah-murah di Jakarta, di Depok, kalau ngirim sampai sini biayanya mahal, ada yang 28.000, ada yang 27. Jadi kalau kalau pakai voucher ongkos kirim gratis masih kesisa cukup banyak lah. Mending beli yang deket-deket, karena ya barangnya kebetulan banyak yang jual ya. Yang jualan deket-deket rupanya sudah menghitung biaya kirim ya, dihitung, oh kalau orang beli di sana ongkos kirimnya segini, kalau beli segini harganya segini, kira-kira segini, wes dipas mau kayak ya. Karena bedanya sedikit. Ya wes pokoknya penulis beli, penulis nggak peduli harganya berapa. Mau beli yang mahalan juga menurut penulis rugi karena ya biasanya mompanya juga perlu lampu. Kalau misalnya malam-malam nggak butuh lah yang pakai lampu atau yang LED atau yang apalah. Ada yang mungkin repot bacanya, tapi kan nempelkannya juga butuh cahaya. Ada yang canggih juga sampai ada senter untuk tempat nempelkannya juga, tapi ya untuk apalah ya. Kalau beli yang mahal gitu ya sekalian pompanya, pompa elektroniknya atau apa gitu kan, biasanya ada yang pakai meteran angin juga. Penulis pilih yang model jarum gini karena kalau yang model teleskopik gitu ya, yang bisa masuk keluar itu menurut penulis agak sulit bacanya. Jadi kalau mau dari sisi akurasi, sisi opo jenenge, presisi ya istilahnya. Kalau dari presisi, lebih presisi yang pakai jarum, karena ruangnya banyak, gerak ruangnya banyak. Kalau soal akurasi, ini kan barang murah ya, nggak yakin ngukurnya sesuai standar. Makanya sekarang penulis mau ngisi bensin di BP ya, sekalian mau
mau coba apa jenenge mompanya. Jadi di PP itu pompanya gratis ya, dan mompa sendiri, bisa diatur saya naik. Kalau ke tukang pompa itu sak temuan aja nempel, itu sak tempelan pompa itu 5.000. Nah, wis mending beli bensin lah daripada bayari 5.000. Bensin harga biasanya penulis Pertamax 9.000, di situ harganya 10.500, 1.500 2 liter ya, masih kehitung 3.000. Beli 3 liter pun masih untung ya. Beli kok 3 liter. Iya, saya 3 liter ya. Nah, soal akurasi meteran pompa ban ini yang sering jadi istilahnya membuat orang merasa kalau ngisi angin nitrogen itu lebih lebih presisi gitu. Padahal ya ngisi angin nitrogen itu lebih ringan, padahal ya enggak juga. Biasanya ngisi nitrogen bikin lebih ringan itu karena ya tekanan anginnya lebih tinggi. Kalau feeling lebih empuk gimana? Empuk itu relatif ya. Kalau di motor NMAX ini penulis malah merasa kalau tekanan angin terlalu rendah itu nggak nyaman. Beda motor ya beda ya tentu ya. Jadi perasaan empuk bisa biasanya lebih ke lebih ke feeling aja ya, lebih ke placebo efek, seakan-akan gitu loh, padahal ya belum tentu juga. Aduh, kok lewat gini, salah lewat. Sebenarnya punya meteran angin sendiri itu penting ya. Kalau kita mompa sendiri, kalau kita sering ganti-ganti ngisi anginnya pinggir jalan, punya meteran yang sama itu penting, karena ya kita jadi bisa tahu lah, bisa mencermati kalau anginnya segini, tekanannya segini gitu ya, bisa kita cermati. Jadi kita bisa hafal, oh kalau angkanya segini maka harus pakai segini gitu ya. Kita jadi bisa hafal. Repotnya kan di pinggir jalan itu akurasi alat pengukur tekanan ban itu nggak akurat. Mau yang pakai jarum, mau yang pakai tekanan atau apa gitu ya. Karena kan selama pemakaian makin lama makin berubah toh. Bisa ada keausan atau apa sehingga nggak akurat. Entah ya yang digital bisa gitu juga atau enggak. Kalau yang mekanik kan jelas. Kalau misalnya sering pinggir jalan gitu kan, kita kadang ngomong berapa mas gitu, kita ngomong sekian gitu sama orangnya, terus dipaskan sekian, apa dijamin segitu? Masalahnya enggak, masalahnya apa yang kita minta beda dengan yang kita dapatkan. Kecuali kalau misalnya kan ke yang pompa dalam tanda kutip nitrogen, nggak tahu ya itu nitrogen beneran atau gimana, entah beneran presentasinya sesuai dengan klaim atau enggak. Soalnya kalau enggak 100% nitrogen ya, misalnya 90% nitrogen, ya cuma beda dikit lah ya, karena udara itu kan kandungan nitrogennya juga
berapa, sekitar 80 berapa gitu kan ya, sorry, 70 berapa ya, kandungan udaranya 20 berapa, 20%, 22, 23, tergantung kondisi wilayah katanya. Ya wes lah, untuk pemaparan begitu aja dulu, nanti penulis teruskan lagi kalau sudah sudah isi bensinnya ya tentu BP92 ya, soalnya motornya penulis ini nggak cocok pakai BP95. Halo cari BP92 20.000 ya. Tekanan ban sekarang 38 ya. Oke, sebentar, kok otomatis turun 32 lagi. Yes, jadikan 36. Reset dulu. Benar 36 enggak? Ya, mirip-mirip. Ini kebaca 37. Yang depan berapa ini enaknya? Penulis coba 30 ya. Ini kebaca 32. Terus kebaca 30. Baca lagi pakai meteran anginnya. Waduh, parah. Jarumnya lepas. Parah. Parah asli, parah. Ya wis, namanya barang murah wis. Ya, lepas sih. Ya apa masangnya? Penulis barusan ngisi bensin BP dan barusan mompah. Angkanya lumayan akurat, tapi sayangnya jarumnya lepas. Parah, guys, parah. Entah itu lepasnya gimana nanti. Wis besok wis coba perbaiki. Barang murahan ya. Nggak nyangka jarumnya bisa jatuh ya. Entah bisa diperbaiki apa enggak. Coba lihat besok lah wis.
Kalau di lem ya lemnya harus yang kayak lem cair gitu ya, yang bisa nempel. Mau gimana lagi, soalnya jarumnya itu begitu dilepas, gerakan bagian tengahnya itu cepet gitu, cerak gitu, makanya bisa cepet rusak. Kalau ngelepasnya bisa pelan-pelan mungkin nggak akan rusak, tapi ya sayangnya itu pakai cepat. Aduh, ini rasanya wis nggak tahan ya, harus ganti oli besok. Soalnya siang-siang ya pulangnya, besok Sabtu. Suara mesin ini jajar sama mobil terdengar kasar. Oli Delta Loop Adventure ini loh 515, padahal oli 20W50 cuma tahan 500 km. Ini lebih parah daripada Prima XP ya. Ya cuma lebih mendingan daripada Enduro Racing, tapi beda dikit, parah lah wis. Nah, ini pakai bensin BP lagi gimana rasanya? Mesin terasa lebih halus dikit ya. Angin 36 rasanya gimana? Ya biasanya ya penulis pakai angin segitu. Tadi kan ukurnya mungkin 38 gitu ya. Jadi beda-beda dikit kan. Rasanya pakai bensin BP lagi setelah agak cukup lama juga nggak pakai bensin BP. Terasa gimana ya? Rasanya lebih bersih lah. Sentakannya mulai terasa, yang sentakan bawah. Rupanya PEA itu nggak bisa digantikan sama margarin ya. Margarin itu nambahi tapi pembersihnya masih kalah dengan ya punyanya bensin BP ini. Menangnya lawan bensin Shell. Jadi margarin itu apa, setara apa ya? Nggak tahu lah. Yang jelas kalau pakai margarin terasa lebih bersih, tapi bersihnya kalah kalau dibandingkan kalau bensin BP 92 ini. Nanti terus lagi ya. Penulis sudah rasakan ya, kalau dari sisi tarikan dibanding tadi dengan ketika sudah mau sampai kantor pakai minyak kayu putih ya, lebih enak sekarang. Tarikan bawah tapi kalau tarikan atas kalah sama dengan ketika awal berangkat tadi ya, ketika minyak kayu putihnya belum sampai mengotori ruang bakar. Jadi dibanding juga dengan sebelumnya ketika masih pakai Pertamax 100% juga masih kalah ya. Entah akselerasinya bagus atau enggak, tapi feelingnya sih enggak secepat ketika pakai Pertamax. Kayaknya ya.
Iya, kayaknya nggak secepat ketika pakai Pertamax lah. Tapi tadi kan nggak geber-geber, sekarang kalau dipakai geber-geber. Kalau RPM rendahnya pakai bensin PP enak. Ya, bensin PP itu nggak separah Shell Super ya untuk kandungan energinya, untuk tenaga di RPM menengah ke atasnya. Unggulnya itu di pembersihannya. Jadi kalau mesin itu kotor, bersihnya lebih cepat kalau pakai BP 92 ya. Kalau Shell Super butuh agak lama. Kalau mesinnya agak kotor ya bisa sampai 2 hari ya. Kalau bensin BP 92 cepet. Pembersihannya cepat, kandungan energi juga lebih baik. Cuma yang kalah itu kalau dibanding Shell Super adalah daya pelicin. Dibanding Pertamax, BP 92 lebih unggul dari sisi pembersihannya sih ya, sama pelumasannya dikit. Pertamax itu bensin yang pembersihannya paling parah ya, paling nggak bagus. Iya, tarikannya kalah dengan Pertamax. Jadi bensin BP 92 itu cocoknya untuk mereka yang butuh bersih, ruang bakar bersih, yang terutama yang olinya aditifnya banyak. Jadi yang pakai oli mobil, pakai oli skuter, itu cocok banget pakai bensin BP 92. Kalau pakai bensin Pertamina nggak bisa membersihkan sebagus bensin BP. Kalau BP 95 penulis coba, wah parah ya, kandungan energinya parah. Sayangnya di sini nggak ada bensin oktan 92 ya. Jadi penulis nggak bisa rekomendasi nih. Kayak yang oktan 90 nggak ada, yang Vivo, yang BP, yang Shell semuanya nggak ada, adanya minim 92. Mungkin kalau ada bisa dibandingkan, penulis mau bandingkan dengan Pertalite, masalahnya mereka nggak punya sih. Penulis pingin balik kayak ketika pakai premium. Secara kebersihan lebih bersih dari Pertamax. Secara kandungan energi lebih baik. Cuma oktannya memang yang kalah. Tapi motor penulis nggak butuh oktan. Motor penulis pakai oktan 92 aja cukup. Jelas lambat ya, nggak usah diulang. Lambat. Padahal tarikan bawahnya bersih loh. Ayo balik eco riding aja. Tapi ini bensinnya bisa loh. Ini penulis jalan statis gini, agak ngelawan angin gini, stay di 5 bar. Ini bagus ya, bisa bertahan di 5 bar terus gini, bagus ya. Kecepatan segini bertahan di 5 bar. Turun, naik lagi, turun lagi.
Nah mungkin nanti kalau sempat penulis ganti oli ya, pakai Valvoline aja, karena Valvoline yang banyak yang request, maaf, yang minta berdahel sama ADNOC belum bisa terpenuhi ya. Sebenarnya tadi pagi penulis bilang batal ganti oli karena kok masih bening gitu loh. Tapi masalahnya wis gak tahan, soalnya tadi itu penulis kebetulan lewat jalan ya, kiri kanan tembok. Wah, suaranya mesin berisik kayak motor-motor yang sering penulis kritisi ya. Motor kok suara meneh kok gini, ya wis. Tapi ternyata motornya penulis jadi gitu juga karena pakai Delta Loop Adventure. Jadi ya Delta Loop Adventure terpaksa diakhiri di berapa ini, 529. Mungkin sampai rumah mungkin 535 kali ya, atau 530, 532. Yang jelas ya, Delta Loop Adventure ini dengan harga berapa itu penulis beli? Berapa ya? 85? Lupa penulis. Itu kualitasnya mungkin sebaiknya disamakan dengan enduro racing dari sisi ketahanannya ya. Olinya nggak tahan RPM tinggi, olinya bahannya nggak tahan kalau dipakai tiap hari. Nggak ngerti bahannya bahan opo, apa pakai bahan daur ulang, bahan apa, dari misalnya beli dari Ajib atau beli dari Evalu. Karena ada dua itu kan, yang pabrikan yang apa, produksi oli hasil daur ulang. Sebenarnya oli daur ulang itu cukup lumayan lah. Kalau sekarang sekelas semi sintetik itu kan sudah beralih ya. Semi sintetik itu sudah mengacu ke oli dengan kategori grup 2. Kalau full sintetik oli grup 3. Iya, sudah waktunya ganti oli. Ini lepas gas ini keras, kasar suara nih. Walau nggak ada tanda fuel dilution ya, jadi warna olinya nggak hijau, tetap merah. Tapi tetap lah wis ganti ya. Ya dipakai kencang tadi ya kerasa ada hambatan, pakai pelan gini juga ada hambatan. Hambatannya kayak sak gitu lah, ampas gitu. Penulis wis apal rasanya. Ya wis gitu aja. Yang apa jenenge, pengukur tekanan angin ini mengecewakan, dipakai beberapa kali rusak. Yang bensin BB nya iya seperti sebelumnya, rasanya masih. Yang Delta Loop-nya mengecewakan. Ya wes begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.